penyimakan ilmu yang didapatkan dari setiap penyampaian yang tersampaikan, khususnya di setiap malam Sabtu maupun di kesempatan-kesempatan yang lain dalam muzakarah bulanan dan lain sebagainya. Namun intinya yang telah terpahami oleh setiap diri kita, yang juga teryakini oleh sekalian para arif billah, dari dulu hingga sekarang, yakni tentang pemahaman dan keyakinan akan yang maujud di sekalian alam. Akan yang maujud pada sekalian alam. Setiap para arif billah itu artinya orang-orang yang mengenal Allah. Itu penjelasan tentang arif billah. Arti arif billah itu ialah orang yang mengenal Allah. Dan umumnya juga disebut arif billah itu dengan sebutan kaum sufi. Ada juga dengan sebutan istilah tersebut. Kaum sufi ya arif billah. Arti terjemahan kita Indonesia yakni arif billah itu orang yang mengenal Allah. Adapun mereka arif billah itu memahami dan meyakini bahwa yang maujud di sekalian alam pada tiap-tiap segala sesuatu ialah Nur Muhammad. Tidak ada yang lain. Yang maujud pada sekalian alam di tiap-tiap segala sesuatu
ialah Nur Muhammad. Itu yang dipahami dan diyakini oleh para arif billah. Tentunya sudah sering kali dan sudah banyak kali pembahasan mengenai Nur Muhammad yang kita dapatkan dalam pembelajaran di majelis kita ini. Karenanya malam ini kita membahas lagi, kalau ujar orang Banjar itu makanyaki lagi, dianyaki lagi. Ada tahu bahasa Indonesianya apa itu? Yang jelas ya dianyaki itu bang. Apa itu dianyaki? Ya dianyaki. Dan kita ada tahu terjemahannya kan. Jadi nang paham aja. Hah? Diulang-ulang Mbak. Mendarasi. Mendarasi kan bahasa banyak. Mendarasi ya. Apa gerak? Biar pasif. Pokoknya. Ya macam diasah lagi gitu. Iya. Bingung banget. Agar makin teryakini bahwa memang yang maujud di sekalian alam pada tiap-tiap segala sesuatu adalah Nur Muhammad. Dan di majelis ini juga sudah berulang kali tersampaikan, entah di luaran sana, artinya entah di pembelajaran di luaran sana, apakah ada tersampaikan, ya Allah a'lam. Yang jelas di majelis kita ini bahwa Nur Muhammad itu, atau yang dikatakan Nur Muhammad itu, ialah wajah Allah. Nur Muhammad itu ialah wajah Allah. Biar makin paham. Dan yang paling penting diyakini ialah jika Nur Muhammad itu adalah wajah Allah dan sudah pasti wajahnya itu tidak terpisah dengan yang punya wajah. Itu yang mesti diyakini, teryakini. Kadanya terpisah, wajahnya di mana, orangnya di mana, kadang itu. Nya satu kesatuan. Di mana ada wajahnya, maka di situ yang berisi wajah. Maka di situ yang memiliki wajah itu.
Maka berarti jika Nur Muhammad itu adalah wajah Allah, maka berarti disitulah Allah. Begitu kalau lah. Nur Muhammad adalah wajah Allah, maka berarti di mana Nur Muhammad itu, maka disitulah Allah. Karena ia satu kesatuan. Si pemilik wajah dan wajahnya tidak terpisahkan. Untuk mengenal Allah, maka sudah tentu haruslah melihat atau memandang atau menyaksikan wajahnya. Begitu maksudnya. Siapa yang melihat, siapa yang memandang, siapa yang menyaksikan akan wajah Allah, berarti melihat Allah, berarti memandang Allah, berarti menyaksikan Allah. Dan siapa yang sudah tidak tersalah pandang lagi, ya, siapa yang sudah tidak tersalah pandang lagi akan wajahnya Allah, maka berarti kenal dengan Allah. Artinya pinandu tuh, nah sudah kada tersalah lagi di dalam memandang. Ini Nur Muhammad sudah, ini Allah Ta'ala sudah, nah kayak itu kan pinandu. Kalau hanya melihat saja, sebatas melihat saja masih bisa lupa. Nah, sebatas melihat. Tapi bila bukan hanya sebatas melihat, tapi juga merasakannya, bukan hanya sekedar melihat, bukan hanya sekedar memandang, bukan sekedar menyaksikan, tapi juga merasakan. Karena isinya itu ya merasakan. Nah. Bila ia sampai kepada merasakan, maka berarti ia mengenal. Bahasa Inggrisnya pinandu. Itu bahasa Inggris Martapura. Pinandu. Berarti poin dari mengenal itu ia merasakan. Poinnya lah, kuncinya, kunci mengenal itu ia merasakan. Kalau hanya melihat, ia masih melihat dan bisa lupa. Kalau hanya memandang, ya memandang, tapi masih bisa lupa.
bila sudah merasakan, nggak akan lupa lagi, nggak akan lupa lagi. Itulah yang dikatakan mengenal. Berarti pertanyaannya, apakah Nur Muhammad itu yang dikatakan wajah Allah itu ia dikenali melalui rasa? Apakah dapat dirasakan? Iya. Kalau ini malah kita kembali ke pembelajaran kita kan pada paham sudah insya Allah. Ini Nur Muhammad kalau lah, ya kan? Ini Nur Muhammad yang disebut tadi wajah Allah, ya kan? Tahu kita sudah. Nah ini namanya melihat. Ini namanya melihat. Ini namanya memandang. Ini berarti menyaksikan. Merasakan adalah inti daripada melihat, inti daripada memandang, inti daripada menyaksikan. Bagaimana merasakannya? Ini dia. Tadi dikatakan bahwa Nur Muhammad itu maujud pada sekalian alam, di tiap-tiap segala sesuatu. Begitu kalau tadi lah. Itu penjelasan ilmunya. Ini melihatnya, ini memandang, ini menyaksikan. Lalu kita mengkaji, merasakannya nang kayak apa. Kembali kepada penjelasan ilmu tadi, bahwa Nur Muhammad yang maujud pada sekalian alam, di tiap-tiap segala sesuatu. Pahami ilmunya itu dulu. Bila sudah paham, lalu kemudian masuk di dalam ilmu itu, lebur di dalam ilmu yang diketahui. Bila dikatakan bahwa Nur Muhammad meliputi, bila Nur Muhammad maujud pada sekalian alam, apakah dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bukan alam? Alam. Hah? Alam lain. Alam. Paham ya? Nur Muhammad maujud pada sekalian alam, dari ujung rambut sampai ujung kuku, itu pun alam. Jadi jangan melihat alam itu dan di luar itu aja alam. Kalau melihat mindsetnya tadi itu, setelannya
Alam itu hanya yang di luar dari diri, maka sampai kapanpun tidak akan dapat merasakan nur Muhammad. Maka sampai kapanpun tidak akan dapat mengenal Allah. Nah, sekali lagi pahami bujur-bujur dan nyatakan di dalam batin kita tadi bahwa memang iya, bahwa dari ujung rambut sampai ujung kuku itu pun alam. Berarti ya sesuatu, ya kan? Ya. Nur Muhammad mewujud pada sekalian alam, di tiap-tiap segala sesuatu. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, ujung kaki sama dia. Bila itu alam berarti sesuatu. Termasuk yang disebut rambut atau bulu, itu pun alam, itu pun sesuatu. Kulit itu pun alam, itu pun sesuatu. Apalagi Inasar, Inasar bapak dan mama kita, ya kan? Bulu, kulit, darah. Darah itu pun alam, darah itu pun sesuatu. Daging, daging itu pun alam, daging itu pun sesuatu. Urat, tulang, ini ada tulang, beratannya kalau kan? Ada tulangnya kan kok berdiri? Ya. Otak, sumsum, apa aja lagi. Bahkan jika diluas lagi, segala sesuatu termasuk sel-sel, sel-sel hidup yang ada di diri, semuanya alam, semuanya sesuatu. Napas pak sama juga, alam juga, sesuatu juga. Jantung alam juga, sesuatu juga. Berarti apa saja yang ada pada diri kita, semuanya alam, semuanya sesuatu. Bila dikatakan Nur Muhammad, mawujud pada sekalian alam, di tiap-tiap segala sesuatu, maka wa fi anfusikum afala tubsirun, maka wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu pun afala tubsirun, mengapa engkau tidak memperhatikannya?
Nah itu ayat Qur'annya kan nyata sudah. Allah sorangan bepada, Allah sendiri yang berkalam di dalam firman-Nya. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada diri kamu, kenapa kamu tidak perhatikan? Maka berarti adakah Nur Muhammad itu juga maujud dari ujung rambut sampai ujung kuku? Hah? Ada Allah? Benarkah bahwa Nur Muhammad itu maujud pada bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa nyawa? Yakin tidak? Iyalah. Sekali lagi, yakin kan ya? Adakah yang lain selain Nur Muhammad? Hah? Adakah yang lain selain Nur Muhammad yang maujud pada bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa nyawa? Adakah yang lain? Tidak ada kelola. Jika tidak ada, berarti kan ada setan di situ. Itu maksudnya. Kenapa orang jadi kesetanan? Ya ada kalau sebutan kesetanan kalau. Kenapa orang ada kesetanan? Karena inya kada tahu, kada pinandu bahwa wajah Allah Nur Muhammad itu nyata mewujud meliputi dirinya. Karena inya kada tahu, karena inya kada memperhatikan, karena inya kada pinandu akan Nur Muhammad mewujud meliputi dirinya, makanya jadi kesetanan. Jangan ada yang lain. Itu maksudnya. Jangan ada yang lain. Cukup nyatakan bahwa bersesuaian dengan kalam Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada diri kamu. Yang dimaksud juga pada diri kamu itu ia Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ia wajah Allah, ya kan?
yang bila dipandang keluar ya ada nih nah, yang kita sebut kekosongan nih nah, yang kita sebut ketiadaan ini nah. Begitu kalau lah teori ilmunya kalau lah si bening ini nah. Ia mawujud. Begitu. Ini bahasa sederhananya, bahasa kesimpulannya bila disampaikan masih lanjutan malam Sabtu lalu. Ini Nur Muhammad kalau lah, ya kan? Satu titik dari Nur Muhammad ini misra pada diri lalu diberi nama Afandi. Coba pahami lagi, renungkan, cermati. Ini Nur Muhammad. Nur Muhammad ini wajah Allah, ya kan? Ya. Dan wajah Allah ada tapi salon Allahnya, ya kan? Ya. Satu titik dari wajah Allah ini, satu titik dari Nur Muhammad ini misra pada seseorang yang diberi nama Afandi. Misra pada seseorang yang diberi nama Rizki. Misra pada seseorang yang diberi nama Subhan, katakanlah. Misra pada setiap diri kita nih. Nah, kalimat misra itulah yang disebut mawujud atau mewujud. Misra itu yang mewujud atau mewujud. Tapi perlu diingat agar ada koslet lah istilah bahasanya. Perlu diingat agar apa ngarannya? Kada tak aku setitik aja kalau lah, iya kan? Setitik aja dari yang maha luas ini nah. Dari yang maha luas ini setitik aja mewujud pada seseorang yang bernama Afandi. Satu titik aja mewujud atau misra pada seseorang yang bernama Farid. Ingat, satu titik berarti kalah besar kalau lah dengan yang ada ini kalau lah kalah besar jauh sekali, hanya satu titik dari yang maha luas ini. Pahamlah. Nah, karena dirimu hanya satu titik dari yang maha luas ini, maka berarti itulah yang istilah dalam bahasa tasawuf bukan Tuhan, tetapi tiada lain dari Tuhan. Ini istilah tasawufnya demikian. Bahasa Qur'annya kata Allah, aku tiupkan ruhku. Aku tiupkan ruhku.
Roh itu ya kehidupan. Roh itu kehidupan atau hidup boleh. Aku tiupkan rohku bermakna aku nyatakan kehidupanku padamu. Oh, apalagi sudah. Ini bahasanya belak-belakan sudah. Aku nyatakan kehidupanku padamu. Itu maksudnya aku tiupkan rohku padamu. Dalilnya jelas, gitu di Quran tadi. Aku tiupkan rohku. Pengertiannya ialah aku nyatakan kehidupanku padamu. Ilustrasinya itu tadi setitik tadi itu nah. Setitik dari yang maha luas ini nah. Mawujud karena itulah di dalam tasawuf dikatakan, di dalam pengertian hakikat dikatakan bahwa dirimu adalah kenyataan adanya Allah. Nah, penjelasannya itu tadi yang diuraikan tadi. Kalau tidak diuraikan tadi bingung. Kalau tidak diuraikan seperti tadi, khawatir tak aku. Pahamlah? Coba. Ini pahami bujur-bujur. Simak baik-baik. Dari yang maha luas ini, satu titik, ya, satu titik dimisrakan atau dinyatakan atau mawujud pada seseorang yang bernama Rudi, katakanlah. Satu titik. Berarti satu titik yang bernama Rudi tadi kenyataan dari yang maha luas ini, kalau lah. Iya kan? Iya kan? Iya. Ini tinta. Ya contoh, ada tinta di dalam black. Black apa pulang? Kaleng, tempat wadah. Di dalam wadah ada tinta. Lah, zaman dulu kan penanya itu mencelup, kalau lah. Zaman dulu tuh penanya mencelup, dicelupkan ke tinta. Ini banyak tintanya tadi dalam wadah tadi banyak. Lah, di dalam wadah tadi tintanya banyak. Lalu dicelupkan penanya. Kemudian setelah dicelupkan si pena tadi itu, tinta tadi berisi di pena, ya kan? Lalu kemudian dititikkan di sebuah kertas. Dititikkan di selembar kertas. Satu titik di selembar kertas tadi adalah kenyataan dari tinta yang di wadah tadi. Bujur kada? Nah, kalian semua itulah satu titik di kertas tadi.
kenyataan dari tinta yang di dalam wadah. Karenanya Allah menegaskan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu, mengapa kamu tidak perhatikan? Nah, bila engkau yakin dan meyakini bahwa pada dirimu tidak ada yang ada, tidak ada yang lain selain Nur Muhammad. Kenyataan daripada wajhullah, ya Allah, kenyataan daripada wajhullah, yakin bujur kamu, maka akan terhindar dari yang disebut kesetanan tadi. Nah, kesetanan itu ada cirinya, bukan nang kerasukan itu aja bang, lain. Bukan itu aja. Kesetanan itu cirinya atau tanda-tandanya sombong, takabur, tamak, serakah, iri, dengki, hasud, benci, apalagi dendam. Itu kesetanan namanya. Kenapa disebut kesetanan? Sebab semua itu adalah sifatnya setan. Itu nah maksudnya. Coba cermati, bila pada dirimu ternyatakan Nur Muhammad dan pada tiap-tiap segala sesuatu di luar dirimu juga ternyatakan Nur Muhammad, mau bangga sama siapa yo? Ya kan? Mau bangga sama siapa? Kada yang lain. Iya kan? Mau takabur sama siapa? Kan kayak itu. Yang dipandang dan yang memandang satu, ialah Nur Muhammad. Dengki dia, berarti ada yang lain selain Nur Muhammad. Begitu maksudnya. Bila tidak ada yang lain selain Nur Muhammad yang ada di dirimu dan di tiap-tiap sesuatu, maka tidak akan ada dengki. Begitu maksudnya. Iya kan? Dan itulah yang dikatakan, bila engkau yakin bahwa kada ada yang lain di dirimu melainkan Nur Muhammad yang maujud, berarti engkau telah kembali yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
asalmu dari Allah. Iya, Nur Muhammad sebagai wajahnya, wa inna ilaihi raji'un, dan kembali jugalah kepada Allah. Dari mana datangnya ke situ ya kembali. Berarti kada belain. Nah, keyakinan yang demikian itulah bila engkau paham dan engkau yakin bahwa adanya dirimu tiada lain kenyataan adanya Nur Muhammad, maka berarti engkau telah fana. Itu yang namanya fana. Fana fil mursyid itu cuma jalan untuk engkau menuju fana fil rasul. Apa fana fil rasulnya? Engkau tahu asal usul dirimu. Apa asal usul dirimu? Ya Nur Muhammad. Dan engkau yakin bahwa tidak ada yang ada Nur Muhammad. Yakin engkau, maka itulah yang disebut fana fil rasul. Tapi jangan sampai ada kesetanan tadi. Kalau masih ada kesetanan tadi berarti belum pas fana fil rasulnya. Lah, belum pas fana fil rasulnya. Masih ada yang 9 hawa tadi itu nah. Apa? Sombong, takabur, tamak, serakah, iri, dengki, hasud, benci, dendam. Bila masih ada salah satu dari 9 tadi, apalagi ke-9-nya makin nyai kesetanan yang begitu. Bila engkau sudah tahu asal usul dan engkau kembali kepada asal usul itu, lalu terbebas dari sifat yang 9 tadi, berarti bujur sudah fana fil rasul. Bukan fana fil mursyid lagi, fana fil rasul. Mursyidmu sudah ada pada dirimu. Kayak itu. Dan mursyid pada dirimu itulah yang membawa dirimu kepada fana fil rasul. Begitu rumusnya. Rumusnya begitu. Nah, bila engkau telah sampai kepada fana fil rasul, nanti ada tandanya. Ada tandanya. Apa tandanya? Tandanya engkau tidak lepas rasa dalam kesadaranmu pun juga tidak lepas dari engkau merasakan dan menyadari hadirnya sir Rasulullah SAW. Itu tandanya bahwa seseorang telah berada pada fana fil rasul. Setelah engkau kembali kepada asal usul yakni Nur Muhammad, iya kah? Iya kah? Iya kah? Lalu engkau terbebas dari sifat kesetanan tadi. Lalu muncul tanda di dirimu.
Apa tandanya? Tandanya dalam rasamu dan dalam kesadaranmu selalu merasakan, selalu menyadari akan sir Rasulullah bersamamu. Rasa dan kesadaran itu selalu terbawa. Rasa dan kesadaran itu selalu terbawa di dalam merasakan dan menyadari akan sir Rasulullah bersamamu. Baik dikala engkau duduk, baik dikala engkau berdiri, baik dikala engkau berjalan, baik engkau berada di satu tempat maupun engkau berada di tempat-tempat yang lain, rasa dan kesadaranmu terbawa untuk selalu merasakan sir Rasulullah. Jadi kadada artinya kadada kesempatan yang lain-lain itu untuk menyusup di rasa kesadaran itu kada sempat. Kalah dengan merasakan, menyadari akan sir Rasulullah. Seperti rasa gelisah, seperti rasa bimbang, seperti rasa ragu-ragu, seperti rasa-rasa yang berkecamuk di dalam dada. Mental. Kenapa? Kalah dengan sir Rasulullah. Kayak itu dah. Mental. Di dalam rasamu, di dalam kesadaranmu terbawa untuk selalu merasakan, menyadari akan sir Rasulullah dimanapun, kemanapun, selalu terasakan dan tersadari. Itu tandanya bahwa ia telah bermakom fana fir Rasul. Dan bila itu istiqomah fana fir Rasul tadi, istiqomah, arti istiqomah itu selalu begitu, selalu terasakan dan tersadari akan si Rasulullah tadi di sepanjang waktu, di sepanjang hari, di setiap hari. Berhari-hari. Maka dari tanda sebagai orang yang bermakom pada para Rasul, akan terhantarkanlah engkau bahwa memang di dalam keyakinan dirimu tidak ada, yang ada hanya Dia. Dirimu tidak ada, yang ada hanya Dia. Setelah tanda tadi itu berterusan, nanti akan datang keyakinan bahwa dirimu memang tidak ada, yang ada hanya Dia. Jika keyakinan yang demikian itu sudah datang, itu panapillah
Kada usah dipanapila, dipanapi Rasul aja. Lah, kada usah dipanapila, dipanapi Rasul saja. Maka kapanpun, dimanapun ajal itu datang, ajal itu akan permisi pada dirinya. Kematian itu datang, dia permisi dengan dirinya. Kadanya kujuk-kujuk langsung datang itu kada. Permisi dulu. Kematian tadi mendatangi dia, permisi si kematian tadi. Kenapa permisi? Karena dia melihat sir Rasulullah pada diri si bulan tadi. Kadanya kujuk-kujuk langsung datang, apalagi langsung cabut, kada. Permisi dulu. Maka kematian baginya bukan lagi hal yang menakutkan. Nah, orang yang dipanapi Rasul itu, kematian baginya bukan hal yang menakutkan. Apalagi sudah dipanapilah. Tambahnya dia senang ketika kematian itu datang. Kenapa kematian itu bukan lagi menjadi hal yang menakutkan? Karena sir Rasulullah adalah segala-galanya. Sir Rasulullah adalah segala-galanya. Sehingga kematian itu pun yang bagaimanapun baginya tidak berpengaruh apa-apa. Nah itulah hakikatnya, nih hakikatnya lah, hakikatnya orang-orang yang ia itu rasa dan kesadarannya selalu terbawa untuk merasakan dan menyadari akan sir Rasulullah, mewujud dari ujung rambut sampai ujung kakinya, mewujud pada pandangan matanya, mewujud pada pendengaran telinganya, mewujud pada penciumannya, mewujud pada pengerasanya, ya kan? Mewujud pada bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum. Maka hakikatnya mereka itu orang-orang yang demikian itu hakikatnya dia selalu dikunjungi oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hakikatnya secara sir dikunjungi. Bukan dia lagi, bukan dia yang mengunjungi Rasulullah, Rasulullah yang mengunjungi dia. Bukan dia yang mengunjungi Rasulullah, tapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang mengunjungi dia. Secara sir.
Apa maksudnya dikunjungi secara sir? Maksud dikunjungi secara sir itu bisa jadi dia tidak menyadari kalau Rasulullah ada datang mengunjungi dia. Nah, itu namanya secara sir. Sir itu rahasia Allah. Artinya Rasulullah mengunjungi dia secara rahasia. Bisa jadi tanpa dia sadari kalau Rasulullah mengunjungi dia. Makanya orang yang demikian itu, yang selalu rasa kesadarannya dibawa untuk merasakan dan menyadari akan si Rasulullah, dia selalu berhati-hati. Berhati-hati dalam arti apa? Kalau Rasulullah datang secara sir, sementara dia lagi begibah. Supan kada? Sementara dia saat itu lagi menceritain orang. Rasulullah datang. Supan kada? Saat itu mungkin Rasulullah secara sir, secara rahasia sedang mengunjungi dia, tapi saat itu dia sedang marah-marah sama lakinya. Namanya juga dikunjungi secara rahasia, ya kan? Kalau bahasa kita didatangi sembunyi-sembunyi, ya kan? Mana sadar kita mungkin Rasulullah mendatangi si A, mendatangi si B, mendatangi fulan, mendatangi si fulan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Rasulullah datang sembunyi-sembunyi. Sementara saat itu dia lagi mendiami lakinya. Hah? Kamu. Cobalah di setiap pembelajaran kita sampai malam hari ini, kita berbicara tentang Nur Muhammad, iya kah? Sebagai asal usul dari diri kita, bujur kalalah, dan kembali setiap diri kita kepada asal usul itu, ya kalalah. Berarti secara tidak langsung kalian paham tentang si Rasulullah, iya kan? Jika kalian paham tentang si Rasulullah, saya katakan Rasulullah itu terkadang datang sembunyi-sembunyi. Ini saya bongkar ini sudah, supaya tahu. Terkadang beliau datang secara sembunyi-sembunyi, mengunjungi siapa yang mengenal kepada asal usul dirinya. Kenapa? Karena mereka yang mengetahui asal usul dirinya dari Nur Muhammad, lalu mereka paham tentang sir Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang berhak dicintai Rasulullah. Itu rumusnya. Berarti mereka itu adalah sudah termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan cintanya Rasulullah. Saya ngomong kadang mengada-ngada, memang kayak itu rumusnya.
Siapa yang mengetahui asal usul dirinya, kalau dirinya berasal dari Nur Muhammad dan paham tentang sir Rasulullah, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi hak sebagai orang yang dicintai Rasulullah. Dan orang-orang yang sudah diberi hak oleh Allah untuk dicintai Rasulullah, maka Rasulullah akan sering mengunjungi dirinya secara diam-diam. Kuci-kuci hotai. Itu kalau bahasa di filmnya, dia datang diam-diam. Lagi masak, tiba-tiba datang, kita kada tahu. Nang laki mungkin lagi berjalan, begawi, dia datang, kita kada tahu. Sembunyi-sembunyi Pak datangnya. Berarti bila seseorang itu siapapun dia yang diceritakan tadi ini, yang sudah mengetahui asal usulnya Nur Muhammad, kemudian sudah paham tentang si Rasulullah, lalu diberi hak oleh Allah menjadi orang yang dicintai Rasulullah. Lalu Rasulullah ada kalanya berkunjung mengunjungi dirinya secara sembunyi-sembunyi. Berarti itu sudah termasuk berkah kada? Berkah kalau jangan sampai ketika masak begitu mencicipi, kenapa sih benar ini? Makanya seorang nang memasak, inya seorang lalu keasinan, lalu menyumpahi. Siapa yang disumpahi? Dirinya seorang malah. Kenapa ini masih benar? Padahal tadi sudah kayak ini. Iya sudah ini. Pas saat itu mungkin ada datang Rasulullah. Jadi kalau sudah tahu kayak itu, lalu berjaga-jaga ya kalau lah istilahnya berjaga-jaga. Dan satu keberkahan istimewa lagi, satu keberkahan istimewa dalam anugerah Allah. Orang-orang yang sudah diberi hak oleh Allah untuk dicintai Rasulullah, dan Rasulullah ada kalanya berkunjung mengunjungi dirinya secara diam-diam atau secara rahasia atau secara sembunyi-sembunyi, maka mereka itu selambat-lambatnya. Nah ini saya sampaikan selambat-lambatnya aja dulu. Selambat-lambatnya, kalau dia tidak bisa bertemu dengan Rasulullah secara nyata dalam kehidupan dunia ini, betapa nyata. Kalau tadi sembunyi-sembunyi, kalau seandainya dia belum bisa bertemu Rasulullah secara nyata dalam kehidupan ini, maka pasti di akhir ajalnya Rasulullah akan mengunjungi dia secara nyata. Di akhir ajalnya datang Rasulullah secara nyata untuk menemani dia dikala lepasnya napas itu.
Maka demikianlah anugerah istimewa yang Allah anugerahkan kepada mereka-mereka yang sudah diberi hak oleh Allah berupa kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Semoga setiap diri kita semakin tersadari dan semakin menyadari bahwa begitu pentingnya, bahwa begitu utamanya, bahwa begitu istimewanya kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau datang secara sembunyi-sembunyi, itu adalah keistimewaan yang luar biasa. Semoga menjadi berkah bagi setiap diri kita, dan semoga Allah berkati setiap diri kita, dan semoga Allah muliakan kemuliaan Rasulullah yang ternyatakan pada diri Rasulullah kemudian membias pada setiap diri kita. Dan semoga dikekalkan, diistiqomahkan, dinyatakan, diabadikan pada setiap diri kita sebagai orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah Muhammad SAW. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Allah memberkati, Rasulullah SAW memberkati setiap diri kita. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Syafina wa Daratina wa Barakatina wa Maulana Muhammad.